Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya ya. Saya Pak Helmi. Saya akan mengajar mata kuliah perpajakan untuk di semester ini ya. Sesuai dengan yang saya kemukakan di WA Group ya. Mungkin saya ingatkan lagi ya. Beberapa poin-poin yang harus dilakukan pada saat perkuliahan menggunakan Zoom ya, supaya kalian bisa lebih paham bagaimana proses perkuliahan kita di semester ini ya. Oke. Saya bacakan lagi ya yang kemarin sudah saya share di grup ya. Jadi mahasiswa pertama melakukan absensi di MyBase ya, setelah saya buka pada jam 17.00 ya. Jadi udah pada absen semua ya di MyBase? Sudah? Oke. Kemudian nanti kita mulai kuliahnya ini jam 17.30. Nah, karena ini kebetulan kita kuliahnya udah menjelang mau maghrib ya. Saya ini muslim, jadi harus sholat ya. Jadi agak terputus jadinya. Jadi kita mau nggak mau ya harus break dulu nanti ya jam 6 pada saat azan sampai kira-kira jam 6.15 ya. Maksimal jam 6.30 lah ya. Nah, setengah jam ya. Nah, kemudian pada saat perkuliahan Zoom ini saya harap video dinyalakan ya. Kenapa? Karena saya akan ada interaksi tanya jawab ya. Jadi kalau ada yang kurang mengerti silakan ditanyakan, nanti langsung di unmute ya. Nah, dan juga nanti saya akan ada semacam diskusi ya, ada di forum diskusi yang nanti akan saya masukkan di dalam MyBase ya. Nanti kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang saya kasih di situ. Oke. Selanjutnya di perkuliahan ini kita akan melakukan pertemuan ini sampai kira-kira 16 kali pertemuan, dan setiap pertemuan saya akan memberikan latihan soal. Ya, latihan soal itu nanti ada di MyBase ya. Kalian kerjakan di situ ya. Yang dikirimkan adalah linknya ya. Jadi bukan filenya tapi link dari jawabannya ya. Kemudian nah, untuk tugas dan absen itu nanti adalah wewenang saya. Jadi karena kalian nanti absensi akan saya pegang, berarti saya akan bisa mengetahui yang mana yang aktif, yang mana yang tidak pernah aktif dalam hal mengerjakan soal ataupun dalam hal diskusi ya. Nah, itu nanti akan jadi catatan dari saya ya. Nah, di tugas itu juga nanti akan membantu. Jadi kira-kira ada 16 tugas ya, dan dari 16 tugas itu nanti kalian harus kerjakan sampai semuanya lengkap ya, jangan sampai ada yang tertinggal ya. 16 tugas itu 16 kali pertemuan ya, karena nanti akan saya bagi 16 untuk mendapatkan nilai tugas ya. Nah, itu nanti akan bisa mempengaruhi juga
nilai ya. Untuk UTS dan UAS karena itu masuk di UPSI di BSI sendiri, jadi saya tidak bisa bantu karena itu semua wewenangnya ada di BSI pusat ya. Nah, untuk pertemuan Zoom sendiri ya, yang saya rencanakan itu ada 4 kali dalam satu semester ini ya, pertemuan 1, 7, 9, dan 15. Tetapi ada kemungkinan kalau memang kalian menginginkan untuk bertemu lewat Zoom, itu saya persilahkan ya, tergantung dari mahasiswa ya, kalian bisa berdiskusi di dalam kelas ini. Maunya bagaimana? Ini kebetulan mahasiswanya sedikit ya, jadi kayaknya lebih privat ini. Jadi bisa saling interaksi ya. Nah, karena selanjutnya di minggu depan itu saya akan kirim video aja ya, karena kan kita dibatasi oleh kuota. Saya tahu kalian tidak mungkin terlalu terbebani dengan kuota ya, karena Zoom ini biasanya banyak agak menyedot kuota yang banyak ya. Makanya ada kebijakan seperti itu ya. Dan ada juga yang kuliah sambil bekerja ya rata-rata ya. Soalnya tadi ada yang minta izin ke saya tidak bisa menyalakan video karena kerja. Ya itu juga saya maklumi ya. Ya artinya kalau memang menggunakan video kan kalian bisa menyalakannya setelah kalian kerja atau pulang di rumah ya. Nah, tapi kalau lewat Zoom ini mau nggak mau ya saat ini juga ya, waktunya nggak bisa dirubah-rubah lagi ya. Nah, kemudian yang ketujuh, untuk pertanyaan ya, kalian misalnya kurang jelas atau apa, bisa langsung tanya di chatting di sini ya. Ada chatting kan di situ. Ya, kalian bisa tanya di situ ataupun kalian bisa langsung tanya ke saya melalui Zoom ini ya, secara langsung ya. Atau kalau masih malu-malu japri juga nggak apa-apa. Saya juga akan terima lewat WA ya, WA grup atau apa gitu ya. Ini ada permintaan dari Rizkia Putri, tidak bisa menyalakan kamera karena mati lampu ya. Kemudian dari Wulan karena sedang kerja. Ya kayak nggak apa-apa ya. Yang penting kalian tetap fokus walaupun di tempat kerja ataupun ada sesuatu ya, masih bisa ngedengerin paling tidak ya yang saya omongin di sini ya. Karena ilmu ini kadang-kadang kalau nggak kita dapetin, kita nanti akan kehilangan ilmunya ya. Nah, itu yang saya sudah sharing ya di grup kemarin ya. Saya ulangin lagi seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan mulai masuk ke perkenalan dulu ya. Mungkin kalian ingin tahu lebih dalam mengenai saya ya. Saya share dulu screen-nya sebentar. Oke, sudah masuk ya? Ya, ini ya. Jadi ini yang sebentar. Ya, jadi kita masuk di kuliah perpajakan ya. Saya namanya Pak Helmi ya. Nah, mungkin ini Nur Fitri ini sempat komunikasi kita ya mengenai PM ya. Iya, Pak. Ya nanti kita omongin lebih lanjut ya. Nah, ya jadi ini biodata saya ya. Saya lulus tahun 95 dari S1 Ekonomi UI ya. Kebetulan jurusan saya accounting ya. Kemudian saya ngelanjutin kuliah S2 lagi di IPMI ya, Institut Pengembangan Manajemen. Ya, jadi S1 akuntansi, S2-nya saya justru manajemen ya. Nah, kebetulan saya mendapatkan izin untuk berpraktek karena profesi saya sebagai akuntan ya. Nah, kita mendapatkan gelar namanya CA, Charter Accountant ya. Nah, akuntan Charter Accountant ini adalah semacam gelar yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini lembaga yang namanya IAI ya, Ikatan Akuntan Indonesia ya. Itu kalau dia memiliki gelar ini dia bisa melakukan praktek seperti dokter gitu ya. Jadi kebetulan saya juga punya kantor namanya kantor KJA, kantor jasa akuntan ya, Yusuf Helmi dan rekan ya. Sudah mendapatkan izin dari Kementerian Keuangan ya. Nah, ini pengalaman kerja ya. Sebelum saya berusaha sendiri, saya pernah mengalami beberapa kali bekerja di perusahaan-perusahaan multinasional. Ini perusahaan asing ya, kebanyakan perusahaan asing ya. Jadi tahun 2016 sampai 2018 terakhir saya di Nippon Paint. Mungkin ada yang pernah dengar ya, ini perusahaan cat ya. Jadi saya jabatannya sebagai financial controller ya. Tugasnya adalah memimpin departemen keuangan pada saat itu. Ya.
Nah, sebelumnya saya juga pernah di 2013 sampai 2015 di Regenesis Indonesia ya sebagai finance manager. Ini perusahaan lokal yang menjual alat-alat estetikal ya, kecantikan ya. Nah, di 2011 sampai 2013 saya pernah di Dentsply Indonesia ya, ini sebagai Head of Finance and HR ya. Ini perusahaan Amerika yang bergerak di bidang alat-alat kedokteran gigi. Ya, ini banyak ya yang bisa saya jelasin ya. Pernah di BMW, pernah di Nuskin ya. Ya, paling tidak saya bergeraknya di bidang finance and accounting, pernah juga sebagai tax manager ya. Jadi hubungannya pasti di bidang accounting, kalau nggak pajak ya itu aja ya. Nah, ini adalah training dan seminar yang pernah saya ikutin ya, karena saya bergerak di perusahaan-perusahaan asing, jadi sering keluar negeri ya. Pernah mengikuti orientation training, financial controller di Dentsply Singapura ya, pernah mengikuti Asia Finance Controller Conference di Singapura juga, ya pernah di Hong Kong juga, ya kemudian pernah juga di Thailand, ya waktu itu ada kick off meeting, ya jadi beberapa pengalaman di perusahaan asing itu yang akhirnya saya terbiasa untuk ketemu dengan orang-orang dari luar, ya. Kemudian beberapa training-training yang pernah saya lakukan yaitu ada namanya AX Implementation Training, ini Microsoft Dynamics ya, semacam accounting system ya. Nah, yang lain-lain ini masih ada hubungannya dengan meeting-meeting yang pernah saya lakukan ya. Training pajak pernah ya, namanya PSAK 46 Deferred Tax Accounting. Ini akuntansi pajak tangguhan ya. Ini udah lama pernah saya ikutin ya. Kemudian saya juga pernah mengikuti International Tax Conference di Inggris tahun 2002 ya. Ini yang paling jauh negara yang pernah saya datangi ya. Paling tidak itu yang bisa saya sharing mengenai saya ya. Kalau nanti ada tugas ataupun ada email yang kalian harus kirim, nanti dikirimkan ke alamat email saya ya, nomor WA saya udah tahu, dan saya juga ada YouTube channel, nanti kalau ada video nanti saya sharing ke situ ya. Oke, sekarang saya mau berkenalan dengan masing-masing. Ini kita anggotanya ada 9 orang kan ya. Nggak banyak kalau nggak salah. Jadi saya pengen tahu lebih dekat supaya jangan saya aja yang ngobrol ya. Yang lain juga harus sharing ya. Kalau bisa videonya dinyalakan, kalau yang masih bekerja nggak bisa nanti cukup saya dengarkan suaranya saja. Nanti tolong sebutkan namanya, kemudian asal SMA-nya dari mana, kalau SMK dia dari mana, jurusannya apa ya, sekarang tinggal di mana ya, kemudian punya moto nggak hidupnya ini, artinya ada tujuan hidup nggak, visinya apa, misinya apa, kemudian yang terakhir saya pengen tahu apa yang diharapkan dari kuliah ini ya, paling tidak ya pengen dapat A ya, atau mau dapat lulus gitu ya. Ya. Oke, saya akan ini ingat-ingat ya pertanyaannya ini ya. Nah, sekarang saya urut dari awal. Coba dari Anissa Mukminah. Silakan di unmute, kemudian perkenalkan. Mungkin teman-temannya udah tahu, tapi kan saya belum ya. Silakan. Ya, nama saya Disa Mukminah, biasa dipanggil Disa atau Anis. Tadi apa lagi, Pak? Tadi asal SMA. Asalnya dari SMK Negeri 2 Depok, jurusan Tata Boga. Oke, kemudian tinggalnya di mana tadi? Di Citayam. Citayam, oke. Kemudian visinya, misinya, moto hidup, pengen apa? Mau jadi pengusaha, mau bekerja di perusahaan apa gitu. Apa terserah. Belum kepikiran sih, Pak. Oh, harus dipikirin. Kalau enggak nanti kan ngikutin air aja nanti. Oh. Ya udah, terus sekarang apa nih cita-cita mau yang diharapin dari kuliah pajak? Dapat A. Oh, bagus. Ya, itu yang baik ya. Ya, paling tidak dengan nilai A kamu bisa lulus cepat ya, dapat kerjanya cepat ya, dan mengerti terutama ya dengan pekerjaan ini. Oke. Oke, makasih. Kemudian Dian Novitasari, silakan. Ya, Iya, namanya Pak. ya. Nama saya Dian Novitasari, biasanya dipanggil Dian. Asal sekolah saya dari SMK Paskita Global. Terus apa lagi, Pak? Jurusannya apa SMK-nya? Jurusannya akuntansi. Akuntansi, ya. Oke. Kemudian alamatnya di mana tinggalnya? Saya di Cibubur, Pak. Cibubur.
Oke. Kemudian visi hidupnya apa nih? Moto hidupnya. Ya, Pak. Bingung, Pak. Oh, kenapa bingung ya? Hah? Apa ke depannya? Hah? Pak. Sudah merit. Kemudian apa nih cita-citanya? Ini apa harapannya dengan kuliah ini? Harapannya apa ya? Hmm. Bisa ya Pak, bingung Pak saya Pak. Bingung. Ya, masa nggak punya tujuan sih? Ya, Pak. Pengen jadi orang sukses gitu dah. Ya, oke. Ya, untuk ininya dengan kuliah pajak ini apa harapannya? Apa ya? Gak tahu Pak, bingung Pak. Mau lulus nggak dari pajak? Mau dapat apa nih? D? Hah? Mau dapat Ya aja apa udah nih? cukup Pak, soalnya pajak susah. Oh, masa sih kata siapa susah? Saya dulu belajar pajak susah ngapalin undang-undangnya Pak. Oh, kalau saya mah nggak ngapal-ngapalin undang-undang saya sih. Iya. Oke lah, nggak apa-apa. Ya nanti tinggal diikutin aja kuliahnya ya. Ya Pak, baik Pak. Iya. Nah, sekarang Nur Fitri Andini. Ini ada dua ya? Andini. Andini yang satu lagi. Oh, ini Andini juga ya. Ini yang Nur ya. Ya. Silakan yang Nur. Nur duluan. Nama saya Nur Fitri Andini, asal sekolahnya dari SMK PGRI 1 Cibinong, jurusannya marketing, alamat tinggalnya di Cilodong, Depok. Terus moto hidupnya apa? Hidupnya bersyukur untuk hari ini dan lebih baik di esok hari. Oke, ya. Harapannya apa nih dari kuliah pajak ini? Dapat nilai yang terbaik aja sih Pak, sama mungkin memahami materi yang akan diberikan nantinya. Oke, amin ya. Oke, Andini udah kerja atau belum ini? Saya? Iya. Udah Pak. Oh, sekarang lagi di mana? Di kantor atau udah lagi libur atau? Baru pulang sih Pak. Oh gitu, ya ya. Di mana kerjanya? Di Rumah Sakit Harapan Bunda, tapi gitu. di kantor. Ya ya ya. Harapan Bunda itu yang di mana ya? Serbo Pak. Serbo. Oh ya 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 ya. Oke, selamat ya. Mudah-mudahan lancar kerjanya. Nah, yang satu lagi Andini. Silakan Andini. Nama saya Andini. Ya. Saya dari SMA 1 Slakau Sambas, Kalimantan Barat. Oh, ini di Kalimantan bukan? Apa di Depok? Di Depok. Oh, di Depok. Oke. Iya. Tinggal di Depok di mana? Tinggalnya di mana di Depok? Di Juanda, Pak. Oh, Juanda. Oke. Kemudian apa nih visi misinya? Hidup, moto hidup. Biar apa ya? Biar sukses, biar dapat kerjaan yang lebih baik gitu. Oke, amin. Terus harapannya dengan mata kuliah ini apa? Biar apa? Bisa paham karena nggak pernah belajar perpajakan, soalnya SMA tuh ngambil IPA gitu. Oh, oke. Iya. Oke, makasih ya. Selanjutnya Brenda Roselyn. Brenda, ya silakan Brenda. Kenalkan, nama saya Brenda Roselyn, biasanya dipanggil Brenda. Asal sekolahnya SMKN 1 Depok, jurusan akuntansi. Motonya, bisa nggak bisa, harus bisa. Wah, hebat ya. Itu baru semangat itu. Oke. Itu moto ya. Kalau harapannya dengan kuliah ini apa? Bisa lebih paham sih Pak, biar bisa menjalankan visi misi saya di masa depan. Karena pajak itu kan agak ribet menurut saya. Gitu. Oke. Ya, amin. Mudah-mudahan tercapai. Ya, selanjutnya ini yang cowok 2 ya, berarti ya. Ada sekarang Raffi Ramadan dulu. Raffi Ramadan, silakan. Perkenalkan, nama saya Raffi Ramadan, asal sekolah SMK Budinia. Jurusan apa? Tinggal di Gunung Putri, Bogor. Jurusannya apa SMK-nya? Otomotif, Pak. Oh, otomotif. Ya. Terus visinya apa? Visinya belum tahu sih Pak. Harusnya dibuat dong. Bingung Pak ya. Oh,
Iya, paling nggak mau ngapain gitu ya ke depannya. Oke. Terus apa nih harapannya dengan kuliah ini? Harapan saya semoga bisa mempelajari Mhm. mata kuliah perpajakan, Pak, Oke, ya. supaya lebih paham ya tentang caranya. Ya, itu aja, Pak. Udah. Oke, ya bagus ya. Nah, yang terakhir nih si Petrus Simanjuntak, silakan Petrus. Nama saya Petrus Simanjuntak. Saya kayak apa ya, tamatan SMA di Sumatera Utara Pematang Siantar. Tinggalnya di mana nih sekarang? Kalau sekarang sekarang gara-gara kemarin kan waktu tahun baru di Siantar, cuma bulan nanti balik lagi gara-gara lockdown gitu. Oh, ini sekarang di Siantar masih? Ya benar. Ntar bulan 10 balik. Oh, wah, ini yang paling jauh nih berarti ya. Oke, jurusannya apa di SMA-nya? IPS. IPS. Apa nih ininya? Visi hidupnya, motonya. Pengen apa? Pengen jadi nggak ngerepotin orang lain. Oke, bagus. Orang tua masih ada? Ada, dua-duanya masih. Ada, oke. Kemudian apa nih harapannya dari kuliah ini? Ya, kita ngerti lah, minimal ngerti aja. Oh, ya jangan ngerti aja ya, paling tidak paham ya. Kalau ngerti aja ya kita. Iya, iya. Oke. Selanjutnya yang belum siapa nih? Ulan sama Rizka ya? Iya Pak, Ulan belum. Ya, Pak. Ya, silakan Ulan. Ulan bisa, kalau memang nggak bisa video ya ngobrol aja di sini ya. Ulan namanya, Ulan, SMA di mana? Iya Pak. Ya. Nah, ini. Oh, oke, lagi kerja ya. Ya, sebentar aja, sebentar. Oke, silakan. Nama saya Wulan Melia, saya SMK-nya di SMK Negeri 1 Randu Dongkal di Pemalang, tinggalnya di Depok, orang tua. Oh, gitu. Terus ya, moto hidup saya sukses dengan proses dan berada di posisi tinggi dengan prestasi. Wah, sip, hebat ya. Ini lagi di mana nih? Di Alfa ya? Alfa mana nih? Alfa. Di daerah mana nih Alfanya? Di Alfa, daerah Manggarai, Pak. Oh, Manggarai di Jakarta ini ya, selatan ya? Iya, Jaksa. Oh ya, oke, selamat bertugas ya. Tapi sambil tetap kuliah ya, jangan nggak kuliah ya. Sayang kan, udah bayar. Oke, makasih ya, Ulan. Ya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya Rizka Putri, silakan. Iya Pak, perkenalkan nama saya Rizka Febrina Putri. Ya. Asal sekolah dari SMK Negeri 1 Purbalingga. Sekarang lagi tinggal di Purbalingga soalnya itu kena PHK jadinya balik dulu. Tapi kalau itu balik lagi ke Bogor. Oh ya, oke. Sekarang lagi kerja atau kenapa ini? Nggak bisa dinyalain videonya. Oh, enggak, mati lampu. Yang tadi mati lampu. Oh, mati lampu. Masih mati lampu. Ya, besok dinyalain ya. Kalau nggak lampunya mati. Ya, oke, terus ini apa visinya? Visi misinya? Jadi orang yang berguna deh Pak. Oke. Jangan hidup tapi nggak berguna. Oh, ya bagus itu. Ya, terus ininya apa nih harapannya di perkuliahan ini? Nilainya bagus, dapat A pokoknya. Jangan sampai nilainya C. Ya, bagus. Ditekatin ya. Jangan sampai nilainya ini gagal ya. Soalnya sudah bayar kan. Oke, saya rasa semuanya udah paling tidak bisa kenal lah siapa aja ya. Kita lumayan nggak banyak. Jadi kita bisa enak gitu ngobrol. Kalau misalnya banyak kan susah ya ngobrol-ngobrol gitu. Oke. Mungkin saya masuk ke ini aja dulu ya, ke silabus sebelum masuk materi. Nanti kita break dulu ya, sebentar. Atau begini, karena sudah masuk waktu sholat maghrib ya,
saya break ini ya. Mungkin kalau kalian mau sholat silakan ya. Nanti kita ke sini lagi jam 18.20 ya. Kita mulai lagi 18.20 ya. Kalau kalian mau dinyalakan boleh ya, atau dipatiin, nanti connect lagi ke sini ya. Kalau saya tetap saya nyalakan ya. Itu aja ya. Kita istirahat dulu ya. Nanti kita lanjutkan 18.20 ya. Oke? Ya, ya, oke. Baik, kita lanjutkan ya. Silakan di-on-kan kembali video masing-masing ya. Ya, kita lanjutkan mata kuliah kita ya, perpajakan untuk malam ini ya. Oke, saya mulai dari silabus. Ya, sebentar. Sudah muncul ya semuanya ya di sana ya. Ya, jadi silabus ini adalah apa-apa yang akan kita pelajari di materi mata kuliah perpajakan di semester ini. Nah, di silabus ini saya langsung masuk ke materi pembelajaran ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Di pertemuan pertama kedua ini saya akan membahas mengenai bagaimana perpajakan di Indonesia ya. Jadi kita akan lihat bagaimana sejarahnya, kemudian bagaimana fungsi-fungsi pajak itu seperti apa, jenis-jenis pajak apa ya, sistem perpajakan seperti apa ya. Itu nanti kita bahas di pertemuan pertama dan kedua. Makanya di sini kita anggap sebagai dasar-dasar perpajakan ya, pertemuan dasar ya. Baru nanti masuk di pertemuan ketiga, saya akan lebih masuk ke dalam ketentuan umum perpajakan ya, atau kita sebut dengan KUP ya. Nah, itu di situ nanti kalian akan lebih banyak mengenal istilah-istilah pajak. Ada namanya NPWP. NPWP itu nomor pokok wajib pajak ya. Jadi setiap orang yang
sudah memiliki penghasilan, ya wajib memiliki yang namanya nomor NPWP. Ya. Ada lagi NPPKP, yaitu untuk pengusaha, nomor pengusaha kena pajak namanya. Nah itu dia harus memiliki nomor NPPKP namanya. Nah kalau SPT itu adalah surat pemberitahuan tahunan singkatannya ya. Nah itu adalah alat untuk melaporkan pajak bagi perusahaan. Ya itu namanya SPT badan. Ya. Yang lain-lain ada SSP, ada SKP, ya itu nanti semua singkatan itu akan kita bahas di pertemuan ketiga. Ya. Nah, masuk ke pertemuan 4, 5, dan 6, itu nanti kita akan lebih mendetail ke pajak pasal 21. Nah, ini yang paling krusial, karena di sini adalah pajak penghasilan. Ya. Jadi kita kalau misalnya ngomongin gaji, ya kalau misalnya orang yang sudah bekerja di suatu perusahaan, pasti nanti dia akan dipotong pajak. Nah, itu masuknya ke dalam pajak penghasilan pasal 21 ya. Nah, kita di sini nanti akan coba belajar bagaimana cara kita menghitungnya ya. Misalnya ada yang sudah bekerja ya dan ingin tahu kenapa sih saya dipotong pajaknya sekian, angkanya dari mana. Nah, itu nanti kita bisa hitung sendiri, belajar hitungnya ya. Di sini kita akan belajar juga tarif-tarifnya berapa, tarif PPh berapa ya. Di situ semua akan jelas ya. Di pertemuan 4, 5, 6 ini kebetulan lumayan ini ya langsung berturut-turut ya. Nah, itu di situ juga dipelajari mengenai pajak pasal 22 ya. Kalau pasal 22 itu adalah mengenai pajak ekspor impor ya, biasanya untuk perusahaan-perusahaan importir ya. Nah, itu dia akan dipotong pajak kalau dia melakukan impor barang ya. Nah, kalau pasal 23 ya itu adalah mengenai pajak jasa ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian memiliki kendaraan, terus kalian ingin rentalkan atau sewa, nah itu nanti masuk ke pajak ini ya, pajak jasa. Ya, nah itu dia tarifnya biasanya 2% ya. Ada misalnya pajak untuk jasa konsultan, ya jasa akuntan kayak saya, nah jasa lawyer, jasa pengacara, ya itu semua dipotong di pajak pasal 23. Nah itu tarifnya nanti bermacam-macam, ada yang 2%, ada yang 3%, ya. Nah, itu ditentukan oleh pemerintah, ya. Nah, kemudian setelah itu kita nanti akan belajar lagi pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, ya. Itu adalah pajak final, ya. Jadi ini dia biasanya berhubungan dengan jual beli, misalnya kita jual beli rumah, jual beli tanah. Nah, itu nanti dipotong pajak ini ya. Tarifnya bisa 10% ya. Itu namanya pajak PPh pasal 4 ayat 2 ya. Itu semua akan kita bahas nanti ya. Nah, kemudian di pertemuan ke-9, 10 dan 11 kita akan membahas yang namanya pajak pertambahan nilai atau PPN atau orang bilang pajak konsumsi ya. Di sini berhubungan dengan kalau kita misalnya membeli barang ya. Kalau misalnya kita membeli barang, kita ambil contoh kita membeli baju ya. Kemudian nanti kita akan lihat di struknya, di situ ada PPN 10%. Nah, itu yang disebut dengan pajak pertambahan nilai. Nah, pajak ini biasanya akan ada di setiap barang yang kita beli atau kita konsumsi ya. Nah, yang bertanggung jawab untuk menyetorkannya itu nanti adalah si penjualnya ya. Nah, nanti kita di sini akan bahas mengenai bagaimana cara kita melakukan pengenaan PPN, terus kita juga nanti akan melihat apa objek PPN itu, subjeknya apa ya. Sampai nanti kita belajar mengenai faktur pajak ya. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah lihat faktur pajak ya. Nah, faktur pajak itu dikeluarkan oleh perusahaan yang sudah memiliki NPPKP ya, seperti kita lihat tadi di pertemuan ketiga kita belajar NPPKP ya. Nah, selain itu nanti kita juga akan belajar mengenai mekanisme pajak masukan, pajak keluaran. Nah, itu apa? Nah, itu nanti akan kita bahas di PPN ya. Sampai nanti kita bagaimana cara mengisi SPT PPN ya, gimana cara kita melaporkan, itu nanti dibahas di pertemuan ke-11 ya. Baru setelah itu pertemuan ke-12 kita akan belajar pajak daerah ya. Pajak daerah itu bisa pajak provinsi, bisa pajak kabupaten ya. Nah, itu pajak daerah itu adalah pajak yang dipungut oleh di daerah itu ya. Bisa saya ambil contoh nanti seperti STNK motor ya, itu pajaknya misalnya Depok yang ngeluarin. Nah, itu kita nanti akan dipotong pajaknya oleh Pemda Depok ya. Seperti PBB, pajak bumi bangunan, itu juga seperti itu ya. Jadi kalau kita punya tanah, punya bangunan, itu nanti akan
potong. Bagaimana cara perhitungannya nanti kita bahas di pertemuan ke-13 ya. Sampai akhirnya di pertemuan ke-14 kita akan belajar BPHTB. Nah, itu namanya singkatan dari bea perolehan hak tanah dan bangunan ya. Jadi kalau kita misalnya jual beli rumah atau jual beli tanah, itu nanti masing-masing si penjual dan si pembeli menanggung pajak. Nah, itu yang disebut dengan pajak BPHTB. Tarifnya berapa? Nanti tergantung, akan kita lihat ya, berapa tarif pajaknya. Nah, sampai terakhir adalah bea materai. Nah, kalian kan sering lihat materai ya, kalau misalnya kalian bikin perjanjian kerja ya, atau kontrak ya. Nah, itu pasti ada materainya. Nah, materai itu sebenarnya pajak ya. Nah, peraturan terbaru sekarang itu materai hanya ada satu macam, nilainya 10.000. Kalau dulu kan ada materai 3.000, ada 6.000 kan. Nah, sekarang hanya 10.000. Nah, yang dikenakan tarif materai 10.000 itu nilainya adalah 5 juta ke atas. Ya, jadi kalau ada kwitansi, kita ada 5 juta, kita harus kasih materai. Tapi kalau nilainya di bawah 5 juta, nggak perlu materai. Ya. Jadi pajak. Jadi materai itu sebenarnya adalah pajak. Ya. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari di semester ini. Nah, bukunya apa aja ya, kalian bisa baca atau bisa lihat di perpustakaan ya, atau di toko buku ya, karangan Pak Mardiasmo ya, judulnya Perpajakan tahun 2013 ya. Ada juga buku karangan Agus Setiawan tahun 2010 ya. Nah, ini bisa kalian cek ya di toko buku ataupun di perpustakaan kalau sempat ya. Nah, ada juga kalau misalnya belajar bagaimana pajak secara online itu nanti ada di http://www.pajak.go.id ya. Di sini nanti kita akan lihat gimana sebenarnya proses melaporkan pajak, gimana cara kita ngambil form-form pajaknya, itu lengkap semuanya. Ini yang punya adalah pemerintah ya, pajak ini. Nah, ini yang lain-lain adalah pustaka pendukung ya. Semoga kalian bisa ini ikutin terus ya. Ya, apa namanya materi saya yang akan saya bahas nanti ya, walaupun nanti melalui video ataupun nanti melalui Zoom, nanti silakan apa yang kurang jelas bisa kalian tanyakan ya. Oke. Sekarang kita langsung masuk aja ke materinya ya. Ya, sudah kelihatan ya semua ya. Nah, ini ya, udah. Materi ini bisa kalian ada di MyBase kalian, ada semua kan ya. Bisa kalian ambil, download ya. Lengkap semuanya di situ ada ya. Oke. Nah, jadi kita masuk ke dasar-dasar perpajakan ya. Jadi kenapa sih harus ada pajak ya? Kenapa sih pajak itu dibutuhkan ya? Nah, ini kita patokannya ada yang namanya rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, mungkin kalian sering dengar Pak pidatonya Presiden ya, ataupun pernah baca di koran atau apa ya, setiap tanggal 17 Agustus Pak Jokowi itu akan berpidato di depan MPR. Nah, itu dia akan membahas yang namanya RAPBN ini, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, ini hampir sama dengan kalau di rumah tangga ya. Kalau di rumah tangga itu kan ada bapak, ada ibu, ada anak ya. Nah, itu bapak kan mencari uang ya. Nah, nanti ibu yang mengalokasikan uangnya untuk apa. Nah, itulah dibikinlah namanya anggaran rumah tangga ya. Pengeluarannya berapa, untuk bayar apa gitu ya. Nah, terus pemasukannya pasti dari bapak, karena bapak yang bekerja ya, dapat uang dari mana, apakah dia sebagai karyawan, apakah sebagai PNS, atau apakah sebagai dosen ya. Nah, itulah yang disebut dengan pemasukan. Nah, sama dengan negara. Negara itu juga dia seperti itu. Nah, pemasukannya dari mana? Nah, pemasukan negara itu uangnya itu dari pajak ya. Nah, pajak itulah yang dipungut oleh negara ini dari rakyat ya, dari perusahaan, dari mana-mana. Tujuannya untuk apa? Ya itu tadi, untuk biaya-biaya
pembangunan, biaya-biaya apa-apa yang ada di negara kita ini, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, nah ini kita sebut dengan APBN, ya, yang seperti tadi saya bilang, RAPBN atau rancangan anggaran. Nah, ini APBN-nya namanya. Nah, kalau di APBN, ya, itu kita ambil di sini contohnya tahun 2016, ya, sekarang 2021, jadi lumayan udah lama sih diambil contohnya, tapi nggak apa-apa. Jadi ini gambaran, ya, kalau di APBN itu ada namanya penerimaan yang sebelah kiri, ya, ada namanya belanja atau pengeluaran, ya. Sama aja kalau di rumah tangga ada penerimaan, ada belanja, ya. Nah, penerimaan yang ada di APBN kita, ya, itu sebagian besar adalah dari pajak, ya. Cobalah kalau kalian lihat di sini penerimaan kita ada nilainya 1.750,3 triliun, ya. Nah, di sini nilai segini itu yang paling banyak itu didapat dari pajak, ya. Hampir 85,6%, ya. Warnanya nih coklat, ya. Paling gede, ya, porsinya, ya. Nah, kemudian yang lain-lain, ya, sisanya itu yang biru itu PNB, ini penerimaan bukan pajak, ya, itu bisa diambil dari uangnya koruptor, terus bisa diambil juga dari orang-orang yang misalnya bayar-bayar di luar pajak, ya, itu masuknya di sini, ya, di PNB namanya. Nah, ini nilainya 250 triliun, 14,3%, ya. Nah, selain itu ada juga dapat dari hibah. Hibah ini biasanya bantuan. Bantuan bisa dari negara tetangga, bisa bantuan dari negara asing yang kebetulan dia ngasih uang ke kita. Nah, itu jadi pendapatan kita kan, ya. Nilainya 1,4 triliun, ya. Ini kecil, porsinya 0,1% aja di sini, ya. Nah, jadi kalau kita lihat hampir sebagian besar penerimaan negara kita itu ada dari pajak, ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Pajak itu dari mana aja, ya? Dari orang, ya, dari perusahaan, ya. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat belanjanya, ini pengeluaran, ya, pengeluaran negara, ya, kalau kita lihat, ya. Itu paling nilainya berapa di sini? Hampir 2080,5 triliun pengeluaran kita. Oh, ini berarti lebih gede pengeluaran, ya, dari pemasukan, ya. Nah, itu yang disebut dengan besar pasak daripada tiang. Pemasukannya lebih kecil dari pengeluaran. Nah, berarti kan nanti kalau misalnya sampai kayak terjadi seperti ini, nah itu berarti kita harus ngutang karena kita defisit uangnya, ya. Nah, pengeluaran segede gini buat apa? Ya ini kalau kita lihat di sini yang warna coklat ini, ya ini untuk dari transfer ke daerah dan dana ke desa. Ya, jadi ini dibagi-bagi ke seluruh Indonesia ke desa-desa. Hampir 36,8%, ya. Nah, sedangkan selain itu dipakai untuk apa lagi? Untuk belanja non-KL. KL itu kementerian dan lembaga, ya, seperti menteri apa, pendidikan, kementerian kehutanan, kementerian pertanian. Nah, itu semua menteri-menteri itu dia butuh duit untuk kegiatannya. Nah, ini hampir 763,6 triliun dipakai untuk belanja kementerian, ya. Kira-kira 26,5%, ya. Nah, kalau untuk belanja kementerian dan lembaga, nah ini untuk kementerian, ya, tadi yang non, ya, sorry. Ini yang bukan kementerian, yang ini kementerian. Nah, ini 763. Ini hampir sama nilainya, ya. 36,7%. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini fungsi uang pajak kita itu dipakai untuk ini dana-dananya, ya. Nah, kalau kita ngelihat seperti ini strukturnya, berarti kalau kita bandingkan dari tahun 2012, ya, sampai 2016, ya, ini pasti setiap tahun kita selalu menargetkan. Ingat yang warna kuning ini target, ya. Target pajak kita selalu naik terus kan pajak kita, ya. Dari 836 triliun ini, ya. Kemudian naik di 2013 995, kemudian di 2014 naik jadi 1072, sampai di 2016 1.355 triliun. Makin lama makin tinggi targetnya. Sampai sekarang pun sudah mencapai 2.000 triliun targetnya. Nah, kalau yang warnanya ini ungu itu realisasi, ya. Jadi hasilnya seperti apa? Selalu dia di bawah target, ya. Jadi kita lihat tahun 2012 targetnya 836, realisasinya cuma 752, selalu di bawah. Yang ini juga selalu di bawah. Sampai di 2016 juga di bawahnya targetnya. Jadi nggak pernah tercapai. Nah, kenapa ini nggak bisa tercapai? Ya, itu tadi. Jadi kalau kita lihat dia tidak tercapai itu kenapa? Ya, karena
rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Ya, artinya kita ini kadang-kadang berpikir ngapain sih bayar pajak. Perusahaan juga kadang-kadang juga berpikir ngapain sih kita tidak bayar pajak, ya, untuk apa bayar pajak, ya, itu yang mereka kadang-kadang pikir bahwa nggak ada guna kita bayar pajak, ya. Nah, akibatnya itu tadi, jadi kita tidak pernah mencapai target, ya. Orang-orang itu selalu berusaha menghindar dari membayar pajak, ya, karena dia pikir pajak itu kayaknya nggak ada manfaat buat saya, untuk apa saya harus bayar pajak, ya. Nah, ini kalau kita lihat dari jumlah penduduk ini, ya, 257 juta, ya, populasi OP ini adalah orang per orang, ya, singkatannya, ya. Nah, itu yang ngelapor pajak itu baru cuma 12,7 juta orang aja, jadi nggak sepersepernya, ya. Dan juga dari yang ngelapor ini hanya 1,5 aja yang bayar orang, ya, yang bayar pajak. Jadi sedikit sekali, ya, orang yang membayar pajak. Nah, ini dari sinilah yang menjadi tantangan dari kantor pajak kita, bahwa kita tidak mendapatkan penghasilan, kantor pajak kita selalu tidak mencapai target, ya, karena orang-orang susah untuk membayar pajak, ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, ya, berarti yang tadi orang per orang. Nah, sekarang kita ngelihat dari WP badan. WP itu wajib pajak, ya. Nah, badan itu perusahaan. Ini kita lihat dari sisi perusahaan. Perusahaan pun sangat rendah dia, ya. Dari 2,68 juta WP wajib pajak yang terdaftar, yang lapor aja baru 699.000 yang lapor SPT. Lapor SPT itu laporan pajak perusahaan tiap tahun, ya, namanya SPT. Nah, ini kita lihat berarti begitu rendahnya orang-orang patuh terhadap pajak. Dan ini yang membuat orang pajak, kantor pajak itu merasa bahwa target ini susah kalau misalnya kita pun nggak mendapatkan dari mereka, bahwa mereka harus melapor dan harus membayar pajak, ya. Nah, lihat aja di sini, kita lihat yang membayar itu 421.000 wajib pajak yang bayar. Dari yang lapor aja segini, yang bayar cuma segini. Terus yang terdaftar tuh segini. Kita bayangkan, ya, betapa rendahnya kesadaran perusahaan untuk membayar pajak, ya. Nah, inilah yang menjadi dilema dari kantor pajak. Sedangkan kita butuh uang untuk pembangunan, butuh uang untuk segalanya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, dari target pajak yang tadi, ya, yang 1.300 ini, 55 triliun targetnya, ya, itu hanya dari 2 juta orang aja yang bayar pajak, ya. Termasuk dari orang per orang, usahawan dan perusahaan, ya. Artinya hanya seberapa gelintir orangnya yang membayar pajak, yang akibatnya seperti ini, ya. Jadi sangat kecil, ya, kontribusinya. Nah, sekarang kita ingin tahu apa itu free rider. Ini gambarnya lucu, ya. Kalau kalian lihat apa itu maksudnya, coba, free rider. Nah, free rider itu penumpang gelap, ya. Jadi orang yang maunya enak aja dia mau menikmati fasilitas yang sudah dibuat sama pemerintah, tapi dia tidak pernah mau bayar pajak. Nah, orang-orang seperti inilah yang harusnya sadar. Mereka tinggal di negara Indonesia, mereka menikmati jalan, menikmati pembangunan, ya, lihat nih, dia menikmati semuanya lah, fasilitas publik, ya. Dia naik kereta api yang bagus, dia ke rumah sakit umum yang bagus, semuanya udah disiapin sama pemerintah. Tapi dia itu nggak pernah mau bayar pajak. Nah, ini yang membuat pemerintah kita itu kelabakan menghadapi orang-orang seperti ini, ya. Jadi istilahnya dia menumpang nebeng, kalau orang bilang, menebeng aja dia tinggal di negara kita tuh, dia hanya sekedar menikmati tapi dia nggak mau punya kontribusi, ya. Makanya di sini kita selalu kekurangan dana, kekurangan uang karena si free rider tadi ini, ya. Dia menikmati tanpa berkontribusi, ya. Nah, saya kira-kira ada yang kurang jelas, kira-kira kecepatan nggak saya bicara di sini? Pak, cukup jelas. Cukup, ya. Nah, ada yang kurang jelas? Kalau memang kurang jelas, langsung aja ditanyakan, ya. Nggak apa-apa. Nah, kebetulan saya ada di forum diskusi, ya. Kalau misalnya kalian bisa buka, ya, sekalian buka ininya, ya, di MyBase-nya, ya. Di situ ada pertanyaan saya, ya. Tolong kalian jawab, ya. Saya kasih waktu kira-kira 10 menit, ya. Buka di MyBase, ada di kolom diskusi, ya.
Nanti kalau misalnya kalian menjawab, nanti akan ada tambahan nilai dari saya. Ya, silakan dilihat dulu di kolom diskusinya di My Best. Ya. Pada bisa buka ya, sambil ngelihat Zoom sambil buka itu bisa kan? Ya. Mana? Udah semua? Selesai? Gampang kan? Iya, Pak. Ya, nanti saya cek ya jawaban-jawabannya ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya materinya. Mana tadi ya? Sorry, hilang. Ya. Jadi kita masuk ke apa sih sebenarnya definisi pajak itu ya. Nah, ini menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro ya. Ini guru besar hukum pajak dari Unpad ya Bandung. Pajak itu jadi adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Ya. Jadi maksudnya apa? Jadi pajak itu sebenarnya iuran. Ya. Sama kayak kalau kalian ikut arisan, itu kan pasti bayar iuran. Ya. Nah, cuman iuran ini dia maksa. Ya, itu pengertiannya. Nah, yang bikin dia bisa maksain itu siapa? Undang-undang. Ya. Nah, selain itu dia nggak ada timbal balik langsung. Ya. Nah, itu yang orang pada males. Saya bayar pajak terus saya dapat apa gitu. Nah, itu pajak itu kayak gitu sifatnya. Dia nggak ada setelah saya bayar pajak terus nanti saya dapat kupon gitu, gratis voucher, enggak ya. Jadi dia tidak ada dapat apa-apa, tapi nanti dia bisa ngerasain itu untuk hal-hal yang dinikmatin seperti fasilitas umum, seperti apa namanya transportasi, ya itu semua uang-uang pajak ya, jalan tol ya. Nah, itu yang dirasakan ya. Jadi definisinya seperti itu pajak ya. Nah, ada juga definisi yang lain ya. Ini definisi berdasarkan Undang-Undang Pajak ya. Nah, di Undang-Undang Pajak nomor 16 tahun 2009 ya mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, jadi hampir sama dengan yang tadi definisinya Profesor tadi. Ya, jadi pajak itu sebenarnya kontribusi, iuran sama ya, kontribusi. Cuman dia wajib ya. Terus wajib dia sifatnya memaksa ya, karena ada undang-undang yang memaksa itu ya. Nah, dan juga ada tambahan lagi, dia nggak ada imbalan langsung ya. Jadi semuanya dipaksa untuk tidak mendapatkan apa-apa ya. Tapi nanti dia akan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jadi rakyat nanti akan sejahtera kalau dia bayar pajak ya. Nah, jadi kalau kita lihat unsur-unsur pajak itu apa aja di dalamnya, ada iuran ya. Kemudian ada undang-undang yang mengaturnya ya. Jadi dari situ kan bisa kelihatan kan ya. Karena pajak itu seperti pungutan ya. Nah, jadi dia disebut juga dengan iuran ya. Nah, kemudian pajak itu diatur oleh undang-undang ya. Karena yang atur undang-undang yang bikin adalah DPR, DPR itu adalah rakyat, berarti rakyat harus tunduk patuh sama undang-undang itu ya. Nah, unsur yang lain apa? Yaitu pajak itu dapat dipaksakan ya karena dia dilindungi undang-undang, jadi dia maksa ya. Ini undang-undangnya nomor 28 tahun 2007. Nah, sekarang ada perubahan-perubahan lagi ya. Nah, terus apalagi tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, maksudnya nggak ada imbalan ya. Jadi ciri utama pajak itu kita bayar tapi kita nggak dapat apa-apa. Dapat itu entar ya, entar itu kita nggak tahu kapan. Yang penting kita nanti akan merasakan ya, merasakan sejahtera seperti itu ya. Nah, kemudian pajak itu digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah seperti jalan, sekolah, rumah sakit ya. Jadi itu unsur-unsur pajak ya. Nah, sekarang kita pengen tahu apa sih bedanya pajak, retribusi, sumbangan ya. Kalian kan pasti sering melihat itu kok sering dipungutin pajak sih retribusi. Misalnya retribusi parkir ya. Terus ada lagi retribusi misalnya pembangunan masjid ya. Nah, apa bedanya dengan pajak ya? Nah, ini kan kalian bisa lihat di sini. Kalau pajak itu dia manfaatnya nggak langsung bagi pembayar, tapi kalau retribusi dia langsung bisa kena manfaat ya, bisa langsung dapat manfaat. Misalnya orang nyewa ruko, terus dia pasang pelang nama, terus dia tiap bulan ditagih untuk bayar retribusi, pasang retribusi reklame. Nah, di situ dia kan dia bayar tapi dia juga ada manfaatnya, yaitu dia bisa masang reklame papan nama dia di situ ya. Nah, terus kalau sumbangan apa? Nah, ini kan paling sering kalian lihat kan orang minta sumbangan ya, entah dia di jalan sumbangannya berupa apa namanya orang yang ingin membangun masjid, terus dia kadang-kadang minta sumbangan di jalan-jalan. Nah, itu juga namanya sumbangan ya. Nah, dia manfaatnya bisa langsung bagi penerima ya. Nah, ini bisa kalian lihat nih perbedaan dari tiga ini ya, dari pajak, retribusi dan sumbangan ya. Coba kita lihat di sini, kalau di pajak diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dipaksakan oleh hukum ya.
Nah, kalau di retribusi gimana? Sama, dia untuk kepentingan umum, tapi dipaksain juga sama hukum, ya kan? Ya kan orang nggak mau kan bayar sukarela kalau misalnya dia kena retribusi, ya. Pasti dia pinginnya ini dikemplangin, artinya dia nggak mau bayar. Gitu. Nah, kalau sumbangan, ya pasti dia diperuntukkan untuk kepentingan, tapi sifatnya sukarela. Mau ngasih ya terserah saya, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Ya, jadi dari sini kalian bisa lihat ya bedanya antara itu pajak, retribusi dan sumbangan. Ya. Nah ini sejarah pemungutan pajak. Ya, ya ini kalau sejarah mungkin kalian bisa baca ya, yang jelas pajak itu kalau dari zaman dulu itu tuh sudah ada. Ya, mungkin suka nonton nggak kalian film-film zaman kemerdekaan ya? Itu yang namanya VOC, company Belanda yang menjajah Indonesia, itu kan selalu memeras rakyat kita, ya diperas, dimintain upeti ke Belanda sama Belanda supaya dia ngasih hasil-hasil bumi kebunnya, ya. Nah itu dari dulu tuh sebenarnya sudah ada sistem kayak gitu. Itu sejarahnya pajak itu seperti itu, ya. Jadi ada penguasa yang akan menjajah. Nah, yang si terjajah ini pasti nanti harus tunduk sama penguasanya. Ya, dia harus menyerahkan apa kayak ya entah dia punya kebun, punya pisang, punya apa sumber-sumber dia. Nah, itu harus diserahin ke penguasanya. Nah, sama kayak di luar negeri ya. Mungkin pernah nonton kalian film-film bangsawan Inggris ya, zaman-zaman dulu ya. Misalnya zaman-zaman raja Inggris abad keberapa gitu kan. Nah, itu kan rakyatnya kan kadang-kadang disiksa, disuruh setor kepada negara. Ya, mereka harus membawa upeti kepada rajanya. Ya, nah itu sejarahnya seperti itu. Jadi nanti uangnya itu dikumpulin sama rajanya, dipakai untuk dia sendiri atau untuk pembangunan. Ya, kita nggak tahu ya, wallahu alam masalah itu. Ya, jadi di situ kita akan lihat. Nah, ini sejarah pajak ya. Mungkin bisa kalian baca sejarahnya ya, karena zaman dulu kan pasti sering diberitakan ya, kayak ada zaman Julius Caesar, zaman Romawi dulu kan, itu biasanya kan perang kan, kalau dia merebut wilayah ini, dia terus yang raja-raja di situ harus tunduk kepada dia, harus diserahkan harta bendanya kepada si pemenang itu, pemenang perang itu, ya. Di Spanyol juga. Nah, kalau di Indonesia kan di zaman-zaman Majapahit ya. Nah, itu kan kalau kalian sering nonton film-film Majapahit zaman dulu ya. Ya biasa desa-desa itu kan kadang-kadang diserang, diserbu ya untuk supaya mereka harus tunduk kepada raja untuk menyerahkan upeti pada rajanya. Nah, jadi pajak itu sebenarnya sudah ada zaman dulu, cuman ya kayak gitu sifatnya, maksa terus dia harus menyiksa orang ya. Itu sejarahnya seperti itu. Nah, sekarang sebenarnya apa sih fungsi pajak itu ya? Fungsi kan pasti kalian sudah tahu, yaitu manfaat ya, manfaat pajak. Itu ada 4 fungsi ya. Jadi yang pertama budgeter ya. Kemudian kedua reguleren ya, yang ketiga adalah stabilitas dan keempat adalah redistribusi. Apa itu artinya ya? Yang dimaksud budgeter itu seperti yang tadi saya jelasin di awal, dia itu sebagai fungsi anggaran ya. Jadi pajak itu fungsinya sebagai anggaran negara ya, budget ya. Jadi dia dialokasikan nanti untuk pengeluaran-pengeluaran negara, budgeter itu namanya ya. Nah, kalau kedua itu reguleren. Reguleren itu mengatur ya. Mengatur bagaimana maksudnya mengatur? Ya kita ambil contoh misalnya ada minuman keras, miras ya. Miras itu pajaknya tinggi loh, makanya harganya mahal. Kenapa dia dibikin pajaknya tinggi harganya? Supaya nggak semua orang itu ngedapetin minuman itu, karena itu minuman berbahaya, miras ya, minuman keras. Nah, makanya tidak sembarangan orang bisa membeli minuman keras ya. Harganya kan mahal satu botolnya ya. Nah, itu yang disebut dengan reguleran. Jadi dia mengatur supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Itu salah satu contoh ya. Nah, kemudian fungsi stabilitas. Jadi pajak itu nanti membuat stabil keamanan negara. Ya kenapa? Karena kita kan ada duit, ada uang. Jadi kita bisa pakai uang itu untuk negara kita, untuk bayar polisi, bayar jaksa, untuk bayar pembangunan negara. Ya. Jadi dengan pajak itu dia membuat stabil. Coba kalau kita negara nggak ada uang, pasti terjadi ini ribut-ribut terus ya di situ. Nah, yang keempat fungsi redistribusi. Jadi dia mendistribusikan ya barang apakah uang itu kemana-mana ya.
Jadi yang seperti tadi kita lihat fungsi pajak itu untuk kementerian, untuk lembaga, jadi dibagi-bagi ya, untuk lembaga pendidikan, untuk lembaga rumah sakit, ya itu namanya redistribusi, ya gitu. Nah ini penjelasannya ya, jadi kalian bisa lihat di sini apa fungsi budgeter tadi ya, ini fungsinya fungsi fiskal ya, jadi dia sebenarnya digunakan untuk di undang-undang dan juga dipakai untuk APBN kita ya, itu fungsi budget namanya. Nah, kalau ini penjelasan fungsi reguleran ya, digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan ya. Jadi dia sebagai fungsi tambahan namanya, fungsi budgeter ya. Kemudian yang ini fungsi stabilitas. Nah, ini dia stabilitas, ini menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga stabilitas moneter ya. Jadi kalau misalnya dia menjaga itu berarti kan semuanya serba stabil ya. Nah, yang fungsi redistribusi ya, ini adalah fungsi untuk keseimbangan ya. Jadi orang itu dibagi-bagi uangnya dari pajak supaya akhirnya mereka seimbang untuk mendapatkan hasilnya ya. Jadi ada yang untuk jalan raya, untuk pertanian dan sebagainya. Ya, itu 4 fungsi tadi ya. Nah, kemudian kita masuk ke apa dasar kategorinya ya. Kita lihat dulu dari cara pembebanan, terus dari pemungut atau pengelola, kemudian dari sifat ya. Nah, kalau kita lihat dari cara pembebanan ya, pajak itu ada yang namanya langsung, ada yang tidak langsung ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan langsung ya? Ya, langsung itu pajak itu langsung dibebanin kepada orang itu, nggak boleh orang lain yang kena. Misalnya kamu kerja di perusahaan, ya misalnya di swasta, kemudian mendapatkan gaji atau upah. Nah, gaji atau upah kita itulah nanti yang dipotong sebagai pajak, ya pajak PPh namanya, penghasilan. Nah, artinya itu yang disebut dengan langsung. Jadi bukan orang lain, kamu yang kerja, orang lain yang dipotong, nggak begitu, ya nggak boleh. Ya, jadi harus orang itu yang bersangkutan yang dipotong pajaknya. Ya, nah sama aja dengan contoh pajak bumi bangunan. Kita punya rumah, punya tanah, terus dipotong pajak. Ya rumah dan tanah kita bukan punya orang lain ya. Nah, karena kita yang punya gitu ya. Jadi yang kita yang dipotong. Itu yang disebut dengan pajak langsung ya. Nah, pajak jalan juga gitu. Kita punya lampu jalan di depan rumah. Nah, harusnya itu yang dikenai adalah kita bukan orang lain. Tapi kalau PLN itu dia bagi rata karena nggak hanya kita aja menikmati lampu jalan ya, semua orang juga dapat ya. Makanya dibagi rata pajaknya. Kendaraan bermotor, nah ini wajib. Kita punya motor, kita bayar pajak ya, karena motor kita bukan motor orang lain yang kita bayarin. Itu yang disebut dengan langsung. Nah, kalau pajak tidak langsung itu pajak harusnya itu kan kita, tapi yang dikenain sama malah orang lain ya. Jadi kebalik di sini ya. Jadi pajak tidak langsung itu sesuatu yang harusnya dikenain kita, tapi orang lain yang harus bayar. Apa contohnya? Yaitu pajak penjualan, pajak pertambahan nilai PPN ya. Misalnya kalian membeli barang, membeli baju ya. Di situ ada pajaknya ya. Harusnya yang membeli itu kan si perusahaan itu, si supplier yang bayar pajaknya. Tapi karena dia barangnya dibeli sama customer, nah customernya yang nanggung pajak. Nah, si suppliernya itu yang nanti yang akan setorin. Itu yang disebut dengan tidak langsung. Jadi secara tidak langsung dia dilewatin sama orang lain ya. Itu bedanya ya. Oh ya, sampai di sini ada yang kurang jelas, silakan. Nggak apa-apa, langsung aja tanyain. Oke, ya saya lanjutkan lagi ya. Nah, tadi kan berdasarkan itu ya kategorinya langsung dan tidak langsung. Nah, sekarang ini ada berdasarkan siapa yang memungut ya. Ada namanya pajak pusat, satu lagi ada namanya pajak daerah ya. Nah, kalau kita tahu kan kalau pusat itu kan pasti di pemerintah pusat ya. Pemerintah pusat itu ya presiden, menteri-menteri ya yang ada di Jakarta sekarang ini ya. Nah, itu pajaknya itu dikelola oleh pusat ya. Nah, pemerintah pusat ini yang mengelola, kalau di pusat itu namanya Kementerian Keuangan ya, yang lebih fokusnya khususnya lagi adalah Dirjen Pajak atau DJP ya. Nah, contohnya apa? Pajak pusat, PPh ya. Jadi pajak-pajak gaji kita tuh dikumpulin di pusat semua. Terus PPN, pajak dari penjualan dikumpulin di pusat. PPNBM, pajak penjualan barang mewah dikumpulin di pusat.
Jadi semua yang ngelola pusat, ya, karena kantor pusat itu adalah kantor yang mengelola pajak-pajak pusat. Ya. Ada lagi pajak daerah, ya. Nah, kalau pajak daerah itu adalah yang ngelola bisa provinsi, ya, bisa kabupaten atau kota madya, ya. Kalau provinsi itu misalnya kalau kita kan di Depok, ya, itu masuknya di Jawa Barat. Nah, kalau kota madyanya kota madya Depok. Nah, pajaknya apa aja? Ya, pajak daerah. Pajak daerah itu, ya, contohnya adalah, nah, kalau dia provinsi, ya, itu pajak kendaraan bermotor. Nah, kalau misalnya kalian punya motor kan harus bayar STNK. Nah, STNK uangnya masuknya ke provinsi. Jadi kalau kalian tinggalnya di Depok berarti uangnya masuk ke provinsi Jawa Barat, ya. Nah, terus kalau misalnya balik nama kendaraan bermotor, misalnya kalian punya motor terus tadinya nama orang, ya, mau diganti nama kalian. Nah, itu nanti bayar pajak, pajaknya masuk ke provinsi, ya, provinsinya Jawa Barat, ya. Bahan bakar kendaraan bermotor, ya. Jadi kalau misalnya beli bensin semuanya, ya, itu sebenarnya kayak Pertalite, Pertamax itu ada pajaknya. Cuman pajaknya itu masuknya ke provinsi. Provinsi di mana dia bertempat tinggal, ya. Nah, kalau pajak kabupaten atau kota madya, ya, itu seperti pajak hotel, pajak restoran, hiburan, ya, reklame itu yang billboard, ya. Nah, itu semua adalah pajak-pajak yang menjadi miliknya Pemda Kota Madya. Depok misalnya ada hotel di Jalan Margonda, ya, hotel apa misalnya Savero yang gede itu, ya. Nah, itu dia pasti mengenakan pajak kepada tamunya. Nah, tamunya itu nanggung pajak, bayar pajaknya ke hotel. 10% biasanya pajak hotel. Nah, si hotelnya nanti akan nyerahin ke Pemda, ke Kota Madya Depok, ke Pemda Depok, ya, karena dia pajak Kota Madya. Nah, diserahkanlah 10% dari hotel itu ke Kota Depok ini, ya, termasuk pajak restoran, ya, restoran-restoran yang ada di Margonda, banyak kan, kafe-kafe yang ada di mall-mall itu semua. Nah, itu dia harus bayar pajak semua, 10% biasanya pajak restoran. Nah, cuman yang nanggung adalah ini, ya, apa namanya, konsumen, ya, pembeli. Ya, itu nanti uangnya disetor sama restoran yang bersangkutan ke Pemda Depok gitu, ya. Yang lain-lain juga nih, macam-macam, ya. Ada parkir, ada air tanah. Ini ada yang aneh lagi nih, pajak sarang burung walet. Nah, ini biasanya di daerah Jawa sana itu. Jadi orang yang punya sarang burung walet itu harus bayar pajak, ya. Itu tergantung dari Pemdanya setempat, ya. Gitu. Nah, itu menurut ininya. Nah, sekarang kalau menurut sifatnya gimana sih pajak itu? Ya, sifat itu kan ada yang namanya subjektif, ada yang namanya objektif, ya. Jadi kalau yang disebut subjek itu adalah siapa yang dikenain di situ. Ya, artinya kalau misalnya orang, ya, orang itu kan pasti punya gaji kan. Nah, penghasilan. Nah, itu yang dikenai. Nah, makanya disebut dengan pajak penghasilan orang, ya. Nah, kalau yang disebut dengan objektif itu adalah objeknya, barangnya, ya. Misalnya kita ambil contoh, kita belanja barang. Kita ambil contoh, kita beli baju, ya. Nah, baju itu adalah objek barangnya. Nah, di situ ada pajak, namanya pajak PPN. Nah, disebut pajak penjualan, ya. Nah, termasuk dengan PPNBM, ya, barang mewah, ya, misalnya beli mobil mewah. Nah, itu objek kan. Objeknya itulah yang disebut dengan pajak objektif, ya. Nah, itu menurut sifat, ya. Nah, kalau jenis-jenis pajak, nah ini yang nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ada pajak penghasilan, ya, ada pajak pasal PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, ya. Nanti kalian akan pelajarin ini satu persatu, ya. Kalau penghasilan itu pasti dari gaji, ya. Pasal 4 ayat 2 itu adalah pajak yang sifatnya final, ya, misalnya kita jual beli rumah, ya, jual beli ruko, ya, itu kita kenakan pajak ini, ya. Itu tarifnya biasanya 10%, ya. Nah, ada lagi PPh pasal 15, ya, ini biasanya untuk pelayaran dan penerbangan internasional, ya, perusahaan asuransi luar negeri, ya. Jadi kalau misalnya kita naik kapal terbang, kita naik kapal laut, ya, itu ada tarif pajaknya. Cuman itu nanti masuk di tiket, ya. Yang bayar pajaknya adalah kapalnya, bukan kita. Kitanya hanya dikenai tarif di situ, ya. Nah, kemudian ada lagi PPh pasal 21. Ini yang paling populer, ya. Jadi ini hubungannya dengan gaji, upah, honor, tunjangan, ya. Nah, ini
pasal 21 ini nanti akan kita pelajari ya, gimana cara perhitungan pajaknya, gimana cara membayarnya ya. Terus ada lagi PPh pasal 22 ya, ini PSPI ya, ini berhubungan dengan badan-badan pemerintah yang disebut dengan bendaharawan ya. Artinya dia memang diwajibkan untuk menyetor ya. Ini adalah pajak-pajak impor ya. Misalnya pemerintah mengimpor barang, nah barang dia harus memotong pajak ya, dan harus disetor kepada negara ya. Itu namanya PPh pasal 22 ya. Nah, kalau PPh pasal 23 apa itu ya? Nah, ini adalah yang saya jelaskan tadi di awal di silabus tadi. Ini adalah pajak jasa ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki jasa, entah jasa catering, jasa sewa, rental mobil, rental apalagi ya, rental toko ya, ataupun kita memakai jasa pengacara, jasa konsultan ya, itu semua harus dipotong pajak. Namanya PPh pasal 23, pajak jasa ya, biasanya 2% ya tarifnya ya. Nah, kalau PPh pasal 24 ini kalau misalnya kita bekerja sama dengan orang luar negeri ya, misalnya kita orang luar konsultan dia mengerjakan proyek di Indonesia. Nah, kita harus potong jasa dia, jasa orang luar itu tadi ya. Karena nanti kita akan setor ke negara ya. Itu namanya PPh pasal 24 ya. Jadi di sini hubungannya dengan orang-orang luar negeri yang melakukan aktivitas di negara kita ya. Itu pasal 24. Nah, ada lagi pasal 25, PPh pasal 25. Nah, ini adalah untuk pajak badan atau perusahaan ya. Jadi setiap tahun perusahaan itu harus menyicil pajaknya. Nah, itu disebut dengan pajak PPh pasal 25 ya. Nah, kalau pasal 26 ini hampir sama dengan 25, tapi dia adalah untuk perusahaan yang di luar negeri ya. Jadi kalau misalnya kita punya perusahaan ada di luar negeri ya. Nah, itu kita harus memotong pajak usaha di sana untuk disetor ke negara kita. Itu di pasal 26. Nah, kalau yang ke-10 ini pajak pertambahan nilai ini seperti yang saya bilang tadi, ini pajak konsumsi ya. Jadi kalau apapun kita belanja ya, entah beli di toko, entah beli dari supplier, entah dari mall, nah kita beli barang itu akan dikenai PPN namanya. Pajak pertambahan nilai. Nilainya adalah 10% dari harga barang ya. Misalnya kita beli pulpen ya, harganya 10.000 ya. PPN-nya misalnya 10% berarti 10.100 ya. Nah, 100 itulah pajaknya. Nah, ini yang disebut dengan PPN ya. Ini yang paling populer PPN ini. Jadi setiap bulan itu perusahaan itu harus lapor ini kalau PPN ini. Karena dia pasti mengeluarkan pajak dan dia pasti juga membeli kan dari mana-mana ya. Nah, ada lagi PPNBM. Nah, ini namanya pajak penjualan barang mewah ya. Barang mewah itu kan bisa bermacam-macam ya. Ada yang tas mewah, ada yang mereknya Gucci, Louis Vuitton ya. Apalagi tas-tas cewek ya. Ada baju-baju mewah ya, ataupun rumah-rumah mewah ya, atau mobil-mobil. Nah, itu semua akan dikenai PPNBM namanya, pajak penjualan barang mewah. Ini tarifnya bisa 100%, 200% ya, mahal tarifnya. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh, saya pernah kerja di BMW, itu import mobil BMW yang seri 3 dari Jerman itu kita hanya bayarnya 100 juta. Tapi begitu dijual di Indonesia bisa 600 juta. Ya, harganya berkali lipat karena ada PPNBM 300%. Ya, itu yang membuat barang-barang yang mewah tadi bisa mahal di Indonesia. Ya, karena dikasih pajak itu sama pemerintah. Ya, tujuannya apa? Ya, artinya yang di dalam negeri kalau bisa dibeli lah, jangan beli-beli yang dari luar, yang dari import ya. Memang yang import tuh branded tapi mahal gitu. Kalau mau beli yang lokal aja, nggak kena pajak, murah ya gitu. Kemudian PBB, pajak bumi bangunan ya, ini pasti gampang lah ya. Dia pasti hubungannya dengan kalau kita punya tanah, kita punya rumah, nah itu harus membayar itu PBB setiap tahun ya. Nah, yang terakhir ini adalah bea materai. Nah, pajak bea materai ini dia hubungannya dengan kalau kita membuat suatu kontrak kerja, lamaran kerja, ataupun kita melakukan suatu yang berhubungan dengan proyek ya, nah, itu biasanya harus ada materainya. Materai itu adalah pajak ya. Nah, ini untuk yang sekarang ini ada yang peraturan terbaru ya.
materai itu hanya satu nilainya, yaitu 10.000 ya. Kalau dulu kan ada yang 3.000, ada yang 6.000 ya. Nah, kalau sekarang simple ya. Jadi kalau kita ada transaksi di atas 5 juta, kenaikan materai 10.000. Tapi kalau transaksinya di bawah 5 juta, nggak perlu kena materai ya. Nah, itu yang terbaru sekarang ini ya. Jadi materai itu adalah pajak dan kalian harus paham mengenai itu ya. Nah, itu nanti kita akan banyak belajar di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, kalau pajak kendaraan bermotor pasti ngerti lah, STNK motor kan itu tiap tahun harus bayar ya. Biaya balik nama itu juga harus kita bayar kalau kita mau ganti nama kita dari orang pertama ke orang kedua ya. Itu juga pajak. Nah, bahan bakar juga kendaraan bermotor itu juga kena pajak ya. Nah, ini pajak air ini kalau yang langganan PAM di rumahnya itu pasti harus bayar iuran tiap bulan kan. Itu ada pajaknya ya, namanya pajak air permukaan. Nah, yang suka rokok itu harus tahu ya bahwa beli satu bungkus rokok itu ada pajaknya di situ ya. Nah, pajak itu kita sebut dengan cukai ya, cukai rokok. Ya, jadi kenapa harga rokok mahal ya di situ ada pajak ya yang harus kita tanggung ya. Nah, ini yang penerangan jalan tadi sudah saya jelaskan, sarang burung walet juga udah ya, ini di daerah biasanya ya. Nah, hotel juga sudah saya jelaskan ya. Ini biasanya pajak daerah ya, di hotel pemerintah daerah yang memungut ya. Restoran juga sudah saya jelaskan ya. Jadi yang ada di daerah restoran ya, itu dia dipungut oleh daerah. Hiburan. Nah, pajak hiburan ini ya macam-macam ya. Misalnya ada sirkus, ada permainan-permainan, hiburan, entertain ya. Itu semua akan ditanggung oleh si penggunanya ya, dan ini adalah pajak daerah juga. Reklame yang seperti saya jelaskan tadi ya, seperti papan billboard, papan nama ya, papan nama toko ya, papan nama mall, itu semua adalah pajak reklame ya. Pokoknya dia bisa dibaca, bisa dilihat, bisa didengar ya. Itu semua nanti akan dibayar pajaknya ya. Oke. Nah, jadi materi kita sampai di sini yang pertemuan pertama ya. Kalau memang ada yang kurang jelas ya, silakan kalian menanyakan ya. Kalau memang belum ada yang kira-kira nggak paham atau pernah dengar dari mana-mana mengenai pajak yang pengen kalian tanya, ya boleh ditanyakan sekarang ya. Nah, selain itu saya minta setelah ini kalian nanti mengerjakan latihan soal. Ya, ada di My Best ya. Latihan soal itu mulai bisa dikerjakan pukul 7 ini sampai batas terakhirnya ya di hari Selasa ya, jam 11 malam. Jadi saya kasih waktu 1 minggu. Tapi usahakan mohon maaf ya, terputus sinyalnya sepertinya ini. Oke. Saya rasa saya tutup ini ya materi kita yang pertemuan pertama ini ya. Silakan langsung kalian kalau sempat dikerjakan latihannya hari ini juga nggak apa-apa ya, supaya tidak menumpuk ke depannya. Dan untuk minggu depan saya tawarkan kalau memang kalian ingin Zoom, kesepakatan kalian nanti tolong diberitahukan ke saya. Tapi kalau memang kalian terbatas dari sisi kuota, ya artinya berat, ya saya hanya memberikan video. Tapi mungkin sifatnya kalau video kan satu arah dan tidak bisa interaktif, ya. Jadi saya juga, tapi ada kemungkinan kalau memang ini kalian juga bisa bertanya sih secara WA, ya, gitu. Jadi terserah kalian ya, karena kan pertemuan melalui Zoom ini hanya 4 kali ya. Hanya pertemuan 1, 7, 9, dan 14. Dan saya rasa kalau lewat video mungkin ya memang enaknya video bisa kalian setel kapan aja, nggak harus jam ini ya. Ya, tapi ya itu tadi
mudah-mudahan kalian bisa lebih menangkap dan mengerti kalau lewat video ya. Kalau lewat Zoom begini kan, kalau memang nggak ngerti kan bisa nanya langsung gitu. Gimana menurut Nur Fitri, gimana? Kalau saya nge-Zoom juga nggak apa-apa, video juga nggak apa-apa, Pak. Tergantung sama yang lainnya juga. Ya, makanya kalian diskusi aja di antara kalian bersembilan ya. Nah, yang mana yang ini suka ya. Kalau mau diselang-seling juga nggak apa-apa, artinya nggak harus setiap minggu ya. Saya juga ngerti kalian kalau setiap minggu juga berat ya ininya gitu. Soal kuota segala macamnya nih kan ya gitu. Ya, itu aja saya rasa saya akhiri ya pertemuan malam ini ya. Kalau bisa sekalian langsung kalian kerjakan soal yang tadi ya. Kalau memang masih ada yang ingin ditanya, silakan. Pak, mau tanya tugasnya itu pakai Word atau gimana, Pak? Yang mana nih? Tugas yang mana nih? Yang latihan itu yang tadi. Oh, yang soal latihan. Oh. Ya. Oh, itu ya bisa di Word, bisa di Excel ya. Tapi yang saya minta linknya ya, jangan dalam bentuk file ya. Nanti nggak bisa dibaca nanti kalau saya terima file. Udah pernah kan ngalamin ini kan, yang ngirim-ngirim lewat Google Drive gitu kan. Jadi kalian bikin dulu file kalian, terus masukin di Google Drive, terus linknya nanti di-share ke saya, ya. Seperti itu. Iya, Pak. Ya, jadi tapi jangan lupa jangan dikunci ya. Yang jelas dikasih akses saya. Nanti kalau saya nggak bisa buka, percuma ya. Banyak yang mahasiswa yang nggak ngasih akses gitu. Akhirnya tahu-tahu di akhir semester lo kok 0 semua nilai saya, Pak. Ya saya nggak bisa lihat, saya bilang gitu. Iya, makanya hati-hati ya kalau misalnya ngirim-ngirim link gitu harus dibuka aksesnya ke saya. Jadi saya bisa koreksi ya. Gitu. Oke, saya rasa ada lagi? Sampai kapan, Pak? Batasnya jam berapa? Oh, itu ada di itunya ya. Di soal latihannya saya kasih deadline-nya ya. Itu cukup lama, 1 minggu. Ya. Oh, ya, cuman jangan dibiar-biarin. Soalnya kalau udah lewat, misalnya kalian baru kirim, saya nggak akan nilai. Saya anggap 0, ya. Karena telat, ya kan udah 1 minggu saya kasih waktu, tapi nggak diapa-apa. Ini kan berarti kan ini terlalu ini ya, masa bodoh berarti dengan tugas, ya. Jadi kalau bisa kerjakan malam ini, mumpung masih ada waktu kuliahnya, ya kan kita selesai 7:30 kan. Nah, kerjakan aja gitu. Iya. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, ya saya cukupkan ini ya. Oh ya, untuk Nur Fitri nanti untuk masalah pengabdian masyarakat ya dengan teman-temannya nanti akan saya kasih link Zoom-nya ya. Mudah-mudahan hari Sabtu ya. Mau tanya, ya. Kegiatannya ngapain aja ya Pak? Itu nanti banyak. Jadi ada kelompok-kelompok lain, dia presentasi. Ya, presentasinya macam-macam. Dia ya mengenai inilah ke masyarakat luas ya di situ kan. Nah, kita sebagai peserta ya cukup ya kayak kalian ngikutin seminar aja, ngedengerin aja. Ya, cuman kalian kan nanti masuk ke kelompok saya, jadi ikutnya di kelompok saya. Kalau kelompok lain mungkin nanti nggak perlu terlalu ikut lah ya. Di kelompok saya aja nanti. Waktunya cuma sebentar kok itu. Kalau yang kita presentasinya cuma 1,5 jam sampai 1 jam ya. Ya yang jelas standby-nya jam 9 nanti. Oh gitu. Iya Pak. Tolong yang lain-lain yang ikut ya, Anissa, siapa, Andini ya, ya Dian ya. Ada 5 ya, 5 orang ya. Gitu. Oke. Makasih ya atas ininya perhatian, atensinya semua. Mudah-mudahan bisa menangkap apa yang saya jelaskan hari ini malam ini ya. Itu saja ya. Semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama, mari.